Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di sini tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita alami sekarang ini. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu acara pada kajian implementasi nilai sosial justice Islam dalam memandang isu lingkungan, isu sampah TPA di Merican dengan pemantik Kanda Haris Rohman Nursalis yang sekarang ada di samping kita. Oh iya, siap. Untuk lengkapnya waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atau pembawa acara pada siang hari ini Cindy Aksa Febriansah. Saya ucapkan terima kasih. Muqaddimah dan salam ikut depan. Jadi langsung saja pada tema kita adalah implementasi nilai sosial justice dalam memandang isu lingkungan. Nah, sebelum kita membahas isu lingkungan yang hot trending di Polroko pada hari-hari ini atau minggu-minggu kebelakang ini, perlu dipahami dan disadari tentang bagaimana sih nilai sosial ataupun nilai manusia secara komunal atau individual. Sebelumnya, jadi biar enak, jadi langsung saja, semisal di tengah ada yang mau ditanyakan atau langsung mau menyanggah, langsung dipersilahkan. Jadi jangan terpaku dengan apa yang saya sampaikan, karena di sini saya juga manusia, tetap punya salah dan dosa. Maka dari itu silahkan langsung dipenggak saja, potong saja kalau perlu. Tapi jangan dipotong leher ya, takut saya. Jadi langsung saja. Jadi dalam mengingatkan kembali bahwa kita di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam itu dalam pedoman perkaderannya memiliki 4 landasan. Pertama adalah landasan secara teologis. Sebelum kita membahas TPA Merican, kita singgung dulu landasan teologis. Bagi teman-teman yang bawa buku pedoman perkaderan mungkin bisa dibaca. Atau mungkin yang ada yang pernah sudah membaca. Ya gitu. Nah, di sini manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, dalam arti manusia itu tidak bisa hidup tanpa manusia yang lainnya. Manusia dan manusia. Maka secara individual, sebelum kita bahas secara komunal, kita perlu bahas manusia secara individual. Manusia individual itu diciptakan oleh Tuhan dengan berdasarkan fitrahnya, yang berarti cenderung pada kebaikan atau kebenaran. Kalau bahasanya Sumpah Mahasiswa itu gandrung pada sebuah kebebasan atau kebenaran ini. Nah, bagaimana manusia melihat fitrah ataupun untuk melihat kebenaran itu dengan 3 alat kalau menurut saya ya. Alatnya ada 3. Pertama dengan akal, lalu dengan hati nurani, lalu dengan nafsu. Nah, ketiga hal ini bisa menentukan pilihan ataupun moral dari manusia itu sendiri. Nah, terus karena manusia diciptakan ini sesempurna mungkin, dengan 3 hal ini manusia diciptakan secara sesempurna mungkin.
Dalam arti manusia, bahkan dalam proses penciptaan manusia, ada sebagian ulama yang mengatakan membutuhkan waktu lama, tidak serta-merta diciptakan serat langsung jadi, tidak, tetapi membutuhkan proses yang lama karena diciptakan sesempurna mungkin. Nah, dengan diciptakan manusia sesempurna mungkin inilah, dengan dibekali akal, hati nurani serta nafsu ini, manusia diberikan tugas oleh Tuhan sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah di sini bukan berarti pemimpin. Bisa diartikan pemimpin, bisa diartikan sebagai pengganti, bisa dikatakan sebagai wakil Tuhan di muka bumi untuk mengelola dan mengatur mengelola dan mengatur bumi beserta isinya. Nih, mungkin dari sini ada yang ditanyakan atau mau menyanggah? Belum ada. Aku mulai belum nyanggah. Nah, dengan mengatur lalu di bumi ini, untuk mengatur dan mengelola bumi ini diperlukan satu lagi, namanya adalah takwa dan kesadaran. Sebelum sampai ke sini, saya hapus dulu ya. Sebelum untuk mengatur dan mengelola ini, kita perlukan takwa dan kesadaran dulu tentang tujuan dan apa ya, bisa dikatakan apa ya, dalam arti manusia ini kan memerlukan tujuan yang paling tinggi, tujuan yang paling tinggi dan cenderung kepada segala kebenaran itu adalah Tuhan gitu. Nah, takwa dan kesadaran. Nah, takwa dan kesadaran ini akan membuat kita paham satu, bahwa manusia itu adalah manusia adalah makhluk yang merdeka, memiliki kemerdekaan serta kebebasan. Gitu. Nah, ini adalah tugas dari khalifah ya, mengatur serta mengelola bumi ini dengan takwa dan kesadaran dan kemerdekaan dan kebebasan secara universal ini. Manusia mampu memberikan kebijakan atau pilihan. Pilihan-pilihan seperti apa? Pilihan bagaimana dia mau mengatur atau mengelola bumi atau malah menghancurkan. Karena kebodohan dan, kalau dalam NDP, karena kebodohan dan tidak mampunya mengetahui jati dirinya atau cenderung kepada kebenaran ini, sehingga manusia menentukan pilihan atau moral yang salah. Begitu kurang lebih. Nah, seluruhnya karena dia diberikan tanggung jawab di muka bumi, lalu sebagai khalifah di muka bumi, seluruh perbuatan manusia dan pilihan manusia ini akan mengakibatkan sebuah konsekuensi atau pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban kepada siapa ini? Ya seperti yang saya bilang tadi, adalah pada tujuan dari segala tujuan, yaitu adalah Tuhan. Begitu kurang lebih. Ketika manusia mengilhami bahwa dirinya ada Tuhan di muka bumi, otomatis apa yang dia lakukan itu adalah cenderung kepada kebenaran, menggunakan akal, hati nurani serta nafsunya untuk segala kebaikan. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan atau menyanggah? Gitu atau siapapun boleh ya. Sebelum kita lanjut pada bab selanjutnya, silahkan. Tanya nggak?
Silakan, nggak apa, Los. Atau mau menyanggah nggak apa. Saya bukan Tuhan yang tidak punya salah. Saya manusia. Tenang, nggak ada yang menyalahkan. Ayo, salahkan saya. Oh, Pak, santai. Ini mungkin dengan fungsi pertanggungjawaban inilah maka tujuan dari segala tujuan pertanggungjawaban ini adalah bisa kita bilang sebagai cara kita berislam gitu, karena kita sudah untuk kemerdekaan serta kebebasan ini kita memerlukan pilihan. Nah, pilihan ini pilihan apa? Pilihan untuk berislam yang dimana Islam itu bisa memerdekakan diri kita dari segala pilihan-pilihan yang lain untuk mencapai sebuah satu tujuan dari segala tujuan tersebut, yaitu segala berislam. Nah, sekarang ketika kita berislam, apa sih yang ketika landasan teologis ini sudah selesai dan kita memilih berislam, maka kita akan membawa satu hal lagi, yaitu adalah landasan ideologisnya dalam memahami kita setelah kita berislam. Bisa dihapus ya? Dihapus ya? Ya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau tidak jelas langsung ditanyakan mungkin. Santai saja. Nah. Nah, ketika kita berbicara ideologi kan sesuatu yang diciptakan oleh manusia kan. Ketika manusia itu telah menentukan pilihannya dalam berislam gitu kan, maka manusia tersebut akan mengemban dan saat tidak langsung akan memahami soal ideologi Islam. Nah, ideologi Islam ini terdiri dari empat aspek liberatif yang memiliki 4 aspek. Pertama adalah keyakinan, kedua adalah tanggung jawab, ketiga adalah keterlibatan, keempat adalah komitmen. Nah, ketika aspek liberatif ini ada dalam ideologi Islam, maka ideologi Islam ini akan mewujudkan sebuah ideologi perjuangan gitu. Aduh, perjuangan ya, sorry. Betul S. Ideologi perjuangan. Nah, ideologi perjuangan ini didasari dari 4 hal. Pertama adalah kesetaraan, nilai kesetaraan. Kedua adalah nilai persaudaraan atau brotherhood kalau bahasa kerennya. Ketiga adalah keadilan eksos. Langsung saya ingat saja karena keadilan ekonomi dan sosial eksos. Jadi ketiga atau keempat hal ini ada dalam ideologi sebuah perjuangan. Nah, ketika ideologi perjuangan ini selalu dibawa oleh manusia, maka manusia ini akan memiliki sifat ikhlas. Ikhlas
ikhlas dan terus melakukan sebuah pengorbanan. Nah, ketika semua aspek-aspek ini masuk dalam manusia dan diilhami dari manusia secara lengkap, maka manusia itu akan melakukan keikhlasan dalam diri manusia itu akan ada dalam bentuk pengorbanannya. Nah, hal itu akan menuju pada tujuan Islam. Tujuan dari Islam itu sendiri. Nah, tujuan dari Islam itu apa? Ada yang tahu? Tujuan dari Islam itu adalah menghilangkan penindasan. Menghilangkan penindasan. Dalam arti untuk melindungi hak-hak kaum mustadafin. Penindasan dari kaum-kaum penguasa. Ketika kita membawa konsep kesetaraan, maka tidak ada orang yang berkuasa lebih dari, semisal kita bawa kalau dalam contoh dalam buku landasan perkaderan itu kan tidak boleh harta itu hanya berkutat atau berputar pada orang-orang yang kaya saja. Dalam arti memang seharusnya kaum mustadafin itu juga memiliki hak yang sama, tidak memiliki hak yang berbeda, karena dia juga manusia yang merdeka juga. Dalam arti ketika dia lahir pun dia juga memiliki hak yang sama kan, tidak ada aspek penindasan dan lain sebagainya. Nah, pada hal ini selain dia menghilangkan penindasan, tujuannya adalah ini, kalau saya bilang wujudul masyarakat adil makmur. Dalam arti tidak ada penindasan, tidak ada hal-hal yang merugikan untuk sesama manusia, karena dia memegang 3 ini dalam ideologi perjuangan. Itu mungkin ketika nanti teman-teman melihat salah satu permasalahan di Merican, semua 2 hal yang sudah saya sampaikan, bahkan 3-4 nanti akan saling terhubung. Dalam arti pada landasan perkaderan kita memang sudah dijelaskan nanti ya, barangkali ketika kita sudah masuk di bab 4 dan membahas masalah Merican saja. Nah, ada yang ditanyakan sampai sini atau ada yang mau menyanggah? Dipersilahkan. Ini sebagai mic ya Bapak-bapak. Ya. Jadi ini menjadi pembuka aja buat mungkin teman-teman habis ini mau bertanya yang lebih dalam. Saya mau bertanya Bapak terkait dengan landasan teologis dan juga landasan ideologis pada akhirnya. Bahwasanya saya melihat corak yang sangat hampir mirip ya, atau bahkan corak yang sama bahkan dengan teologi pembebasan milik Ali Asgar begitu. Nah, apabila kita melihat Islam itu sebagai agama, itu kemudian bagaimana cara menafsirkannya dan mengkontraskan nilai-nilai sehingga muncullah Islam sebagai landasan ideologis pula begitu. Nah, itu saja Bapak. Berpendapat question atau informasi? Informasi sekaligus question yang terakhir kan. 2 question ke saya. Ya. Oh. Siapa tadi yang berpendapat? Lupa. Bapak Gandol. Astagfirullah, bukan gitu. Oh, bukan gitu. Bapak tanya saya atau Ali Asgar ya. Teologi pembebasan itu. Nah, kemudian kan kita melihat bahwasanya Islam sebagai agama begitu, kita kemudian bagaimana kemudian bisa ditafsirkan sebagai landasan ideologis begitu. Apakah ada metodologi tersendiri atau memang ini berlandaskan pada rasionalitas beberapa tokoh misal gitu, atau bagaimana begitu kemudian bisa menjadi landasan ideologis di sini. Oke. Kemarin saya sempat baca ya soal namanya Asgaf itu juga emang ada dalam sini. Tapi tidak salah loh. Bentar ya. Saya baca lagi.
Atau mungkin jawabannya bisa ditarik mengenai HMI itu sendiri, Pak, gitu. Kita kan melandaskan ideologi kita pada nilai-nilai yang ada di dalam Islam begitu. Nah, kemudian bagaimana kemudian landasan ideologi itu bisa tercipta dengan sumber nilai dari agama begitu. Nah, itu saja Bapak mungkin. Barangkali kalau soal ideologi itu dijawab dalam buku yang lain ya, Pejuang Paripurna barangkali, yang pernah saya baca sekali ya, karena ketika dalam Islam itu memang ada dalam nilai-nilainya dalam Quran, bahwasanya ketika kita melihat kembali kan, salah satu contoh saja, ketika ini contoh pada Al-Hujurat ayat 13 itu kan tidak, yang artinya pada ayat tersebut secara jelas membantah semua konsep superioritas rasial dan kesukuan, bahkan kebangsaan atau keluarga, dengan satu penegasan dan seruan pentingnya kesalehan maupun kesalehan sosial. Dalam arti tidak ada dalam nilai Islam itu adalah hanya kesalehan dalam ranah untuk ibadah praktis ya, tidak, tapi dalam ibadah amal soleh atau ibadah kemanusiaan. Nah, itu dia ya, kalau menurut saya ada garisnya di situ sih. Ya, langsung tanya lagi. Baik, kemudian ini mungkin konklusi entah sebagai informasi pula begitu. Nah, sejauh ini yang saya pahami, kemudian bagaimana landasan teologis itu menjadi landasan ideologis itu artinya kita menggali esensi begitu. Dari misal tadi Bapak katakan peribadahan. Nah, itu yang kita gali adalah esensinya. Esensi apa yang kita gali. Nah, cara untuk menggali esensi itu sendiri kan kemudian kalau saya mengkonklusikan sejauh ini itu dengan memahami ayat dari Al-Quran sebagai sumber ajaran itu dengan berbagai macam konteks itu, misal konteks sosial gitu dan lain-lain. Apabila misal ada ayat mengenai poligami misal gitu, ayat poligami itu ada yang salah mengartikan ayat tersebut menjadi sunnah akhirnya kan begitu. Nah, itu keliru apabila kita tidak melihat konteks sosial gitu. Bahwasanya kan di konteks sosial dari ayat poligami misalnya itu kan menjadi turun itu di tengah poligami yang memang semua orang poligami pada saat itu. Nah, ketika ada ayat yang turun dengan redaksi 2, 3 atau 4, namun apabila tidak bisa adil maka nikahlah hanya satu. Itu kan kemudian mengkonklusikan menjadi satu saja. Bahwa yang perlu kita kontraskan itu bukan 2, 3, 4 istri tapi hanya satunya itu ya. Jadi cara untuk menggali esensinya, kemudian konklusi saya sejauh ini berarti dengan memahami Al-Qur'an itu secara utuh, tidak hanya satu aspek saja begitu ya. Dan selanjutnya Bapak Agung ini mungkin mau bertanya. Langsung tanya lah. Bapak Ardi juga mau tanya. Sikat lah. Kalau saya mungkin pertanyaannya nanti saja karena ini kan masih membahas mengenai landasan teologi dan ideologis. Dan saya ingin bertanyanya mengenai aktualisasi dan implementasi. Ini kan belum saatnya. Nanti saja. Siap gitu Izin untuk bertanya. Siap gitu Perkenalkan, nama saya Johan Wahyudi. Siap gitu Dari mahasiswa jurusan Psikologi Komunikasi semester 3. Ini saya mau nanya, ini tadi kan sudah dijelaskan juga soal landasan teologis dan ideologis gitu. Yang saya tanyakan sederhana sih. Yang pertama itu kenapa kok manusia itu diciptakan terus diperintah untuk memakmurkan bumi, itu kenapa? Terus yang kedua, kaum mustadafin itu siapa sih, dan diantaranya siapa aja yang dimaksud di situ kaum mustadafin, dan kenapa kita diperintah atau disuruh untuk membela mereka, itu kenapa? Itu pertanyaan dari saya. Bapak Paris Mahron mau tambah pertanyaan? Pertanyaan, boleh. Sudah. Lanjut sudah ya. Mungkin tadi gimana gitu? Pertanyaan tadi gimana gitu? Yang pertama itu kenapa manusia itu diciptakan terus diperintahkan untuk memakmurkan bumi, itu kenapa itu?
Kenapa kok kita nggak disuruh ibadah doang gitu? Kenapa kita harus memakmurkan bumi? Sekalian kan ngerepotin kayak gitu. Terus pertanyaan yang kedua, kan tadi disebutkan juga sama pemateri kalau tujuan Islam itu menghilangkan penindasan. Menghilangkan penindasan berarti kan membela kaum mustadafin gitu. Nah, kaum mustadafin itu siapa gitu, dan orangnya itu atau contoh-contohnya itu siapa aja yang disebut kaum mustadafin gitu. Terus kenapa kok kita disuruh untuk membela kaum mustadafin? Itu alasannya kenapa? Kira-kira itu doang sih, Pak. Terima kasih. Gitu mengenai yang pertama dulu, itu adalah ini kenapa manusia kok harus menjadi pemamor di muka bumi gitu kan. Kenapa tidak hanya disuruh ibadah saja? Karena tadi yang sudah saya sebutkan, manusia itu memiliki fitrah atau menuju kebenaran. Jadi dalam arti dia memiliki sikap yang selalu mencari kebenaran. Dia tidak pernah lelah untuk mencari sebuah ilmu pengetahuan. Bisa dibilang dia itu haus akan sebuah kebenaran. Dia akan selalu mencari kebenaran tersebut. Ketika dia hanya diperintah untuk sholat semata, maka untuk apa saya di muka bumi kalau saya hanya sholat semata, kan gitu. Dalam arti ada ketika dia diberikan fitrah sesuai dengan fitrahnya, dalam arti dia diberikan akal untuk berpikir, lalu hati nurani serta nafsu, dalam arti dia bisa memakmurkan muka bumi ini sebagaimana yang telah diperintahkan Tuhan dalam ayat 30 kalau tidak salah, 30 sampai dengan ayat 35 kalau salah dalam surat Al-Baqarah. Kalau tidak salah seperti itu yang saya pahami. Gitu. Kalau yang kedua tadi gimana kata? Mengenai mustadafin. Nah, kalau kaum mustadafin itu sesuai dalam buku sini, itu adalah kaum-kaum yang sesuai dengan Nabi Muhammad itu ketika dia lahirkan, dia tidak berasal dari kaum borjuis tetapi dari kaum proletar. Dalam arti dia adalah kalau dalam buku Ali Syariati juga dia berada pada kelas rakyat atau tidak gimana ya ngomongnya ya, seperti orang-orang yang buta huruf, orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan, bukan yang orang berjuis atau orang kaya, orang yang memiliki segala, tidak, tetapi dia adalah dari orang-orang yang biasa-biasa saja. Bahkan dari kalau kita bilang saat ini menengah ke bawah, dalam arti dia bukan dari kelas menengah ke atas, tapi dari menengah ke bawah, orang-orang yang marginal, kaum marginal, termarginalkan gitu kurang lebih. Barangkali ada yang mau menyanggah. Bapak mungkin mau menanggapi? Enggak, yang terakhir belum dijawab. Oh. Kenapa kita harus membela mereka? Oh ya, yang terakhir ada 3 pertanyaan Bapak tadi. Yang terakhir adalah kenapa kita harus membela mereka, begitu pertanyaannya. Kenapa kita kemudian harus membela kaum mustadafin yang dikatakan begitu? Nah, itu adalah kenapa kita harus membela kaum mustadafin, karena itu menuju sebuah cita-cita Islam. Cita-cita Islam dalam yang sudah saya sebutkan ini tadi, dalam kesetaraan ataupun dalam persaudaraan maupun keadaan sosial dan keadaan ekonomi. Di situ kurang lebih. Gitu. Barangkali mau menyanggah, boleh saja. Itu kurang lebih yang saya pahami. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Busmo. Saya ingin mempertanyakan terkait landasan teologis yang dibahas di awal tadi. Kan yang dibahas manusia itu lebih cenderung sesuai fitrahnya itu sudah dipersiapkan akal dan hati nurani begitu. Dan kemudian sesuai juga fitrahnya cenderung kepada kebenaran. Dan ini seperti yang dibahas di bottom tabel tadi, ada sebuah kesempurnaan dan sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi. Dan kemudian diberikan suatu pilihan serta tanggung jawab.
Nah, kembali kepada perjanjian Nabi Adam sebelum diciptakan kepada Allah, kepada Tuhannya. Nah, di situ ada suatu pertentangan kepada malaikat. Malaikat iblis. Padahal kan secara keilmuan lebih tinggi iblis. Dia mempertanyakan kenapa harus manusia padahal kan ilmunya lebih tinggi daripada saya. Kan begitu. Terus seolah-olah iblis itu menentang karena nantinya manusia ketika dikembalikan di muka bumi dia akan melakukan sebuah penghancuran muka bumi. Dia akan melakukan sesuatu hal yang bisa menghancurkan begitu. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa yang hari ini sebagai kita manusia yang telah dipersiapkan, yang telah diberikan akal dan hati nurani, namun melenceng dari apa yang menjadi fitrah manusia itu sendiri. Dan begitu. Terima kasih. Nah, itu dia. Nah, kembali ke bab 1 tadi ya, untuk menjalankan sebuah tujuannya sebagai khalifah di muka bumi, manusia itu sering tergoda pada suatu hal jalan-jalan pintas. Dalam arti sebenarnya ketika manusia dalam memperoleh tujuannya itu selalu digoda dengan jalan-jalan pintas. Padahal jalan-jalan pintas ini belum tentu tujuannya juga sama, kan juga menyeleweng juga. Nah ini adalah pilihan manusia itu juga kan. Sebaliknya, sadar akan keadaan Tuhan dalam hidup itu ketika dia menyadari bahwasanya ada Tuhan di dalam dirinya, maka manusia ini akan menolak segala jalan-jalan pintas ini untuk menerima jalan-jalan yang bukan jalan pintas gitu kan. Kalau bahasa agak pahamnya saya gitu, kalau lebih begitu. Jadi jalan-jalan pintas inilah yang saya pahami sebagai ketika manusia itu bertindak keburukan gitu kan. Itu karena ketika logikanya gini teman-teman, kalau kita sudah mengikuti takdir kita yang sekarang ini, semisal Ardi kamu ditakdirkan hidup di muka bumi selama 56 tahun gitu kan. Terus selama 56 tahun kamu nanti akan seperti ini, maka kamu bukan orang yang merdeka kan. Maka kamu merdeka atas pilihanmu sendiri. Dalam arti pilihanmu itu nanti akan menghadirkan sebuah konsekuensi. Nah, lalu yang terakhir dalam landasan landasan teologis itu kalau tidak salah kehidupan ataupun kegiatan kita di muka bumi ini seharusnya juga menghasilkan sebuah kegiatan di ukhrawinya. Dalam arti kegiatan di muka bumi bukan hanya kegiatan di muka bumi ini saja, tapi menghasilkan kegiatan ukhrawi juga manfaatnya. Kurang lebih seperti itu. Barangkali kurang atau gimana? Santai lah. Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya sedikit menanggapi lagi. Terus ketika penjelasan seperti demikian, terus lantas bagaimana cara untuk menuju tujuan Islam itu sendiri untuk bisa untuk bisa sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia begitu. Kita bertindak karena itu juga salah satu bentuk sebagai aktualisasi dan bentuk implementasi dalam kehidupan sosial kan gitu. Nah, itu cara untuk mencapai itu dengan cara seperti apa? Mungkin begitu. Untuk mencapai itu nanti kalau kita di HMI pada bab terakhir kita gunakannya. Jadi ini kan masih ideologi ataupun gambaran besar ya, untuk menuju gambaran yang lebih kecil lagi. Kalau lebih begitu. Gimana? Kita lanjut dulu bagaimana nih? Apa ada yang mau pertanyaan lagi? Apa ada yang mau menambahi? Gak apa. Lanjut dulu ya. Oke. Ideologis itu dalam landasan kita itu adalah landasan sosiokultural. Sosiohistoris. Dulu sosiokultural, sorry. Dulu sebelum Munas. Sosiohistoris. Dalam di sini di sosiohistoris itu
menceritakan Islam yang hadir di muka bumi atau Islam yang hadir di Indonesia itu tidak serta merta ada, tetapi ada prosesnya. Tapi di sini saya jelaskan secara pendek saja tentang prosesnya Islam masuk di Nusantara. Jadi di Nusantara itu melalui kultur Indonesia ataupun kultur tradisional Indonesia, baik di bidang politik, budaya maupun ekonomi. Keempat sektor ini menjadi tujuan ataupun menjadi lahan dakwah Islam ketika saat itu. Maka dari itu bisa dibilang ketika Islam sudah masuk di Indonesia, ini menjadi transformasinya menjadi sebuah nilai Islam. Yang semula adalah kultur tradisional itu masuk pada kultur Islam. Islam yang kenapa kok bisa masuk dalam Islam? Karena sifat Islam sendiri merupakan sifat universalan. Tidak ada ras ataupun budaya ataupun suku, semua setara. Bahkan di Hindu atau Buddha itu terdapat kelas-kelas, kalau teman-teman tahu. Ada kelas yang ketika dia masuk surga itu ada yang high class, kalau kita namanya Firdaus kan, kalau kita Firdaus. Ada yang kalau orangnya agak miskin nanti masuk di surga paling bawah, kalau tidak salah seperti itu. Jalan Hindu atau enggak Buddha, enggak salah. Hindu kan, seperti itu. Nah ini melewati cara dakwah mereka dengan cara ini tadi ya. Lalu melalui siapa? Dia ini melalui dakwah dengan wali ataupun pedagang yang masuk dalam keempat ranah ini dengan cara sosiokultural. Nah, ketika semua ini dilakukan, pada akhirnya Islam ini menjadi sebuah mayoritas. Gitu, kurang lebih. Nah, ini adalah munculnya Islam ya di Indonesia dan menyebabkannya menjadi sebuah Islam mayoritas, dalam arti Islam menjadi banyak memeluknya karena dia masuk pada 4 sektor ini, melalui dakwah dan wali ataupun pedagang dan sosiokultural. Ini prosesnya, lebih proses pendek lah. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau menyanggah. Cukup ya. Maka seiring berjalannya waktu, keislaman ini juga mengalami transformasi. Transformasi Islam. Kawan-kawan, ini mohon maaf sebentar, ini Yunda Aksa sedang ada keperluan begitu kan. Kemudian ini moderator akan digantikan oleh Kanda Agung. Nur Fadilah. Yo. Dia sudah tenang di sana, kenapa dibawa-bawa lagi? tuh. Oh, itulah YouTube tuh katanya kekal. Baik, silakan Yunda Aksa kalau mau Kok diusir? pamit. Cepat. Kok diusir? Hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu di mana toh, Sa? Dilanjutkan Bapak. Ah. Ya, gimana?
geser nanti balik lagi apa enggak? Balik lagi apa enggak? Kelihatannya enggak. Oh, nah ya udah. Mau pikir enggak? Siap. Silakan. Terima kasih. Mohon maaf ada. Ini kita bertiga, ini masih bertiga ya. Mungkin bisa maju ke depan gitu, Pak. Biar lebih enak gitu, Pak. Iya. Biar kita diskusinya enak, jadi nggak usah kaku lah, guys. Masuk gitu, Pak. Gitu. Keberadaan Islam menjadi sebuah mayoritas dalam arti banyak yang memeluk agama Islam. Islam terus berkembang ataupun dalam waktu terus berkembang dan akhirnya kita masuk pada ranah modern ataupun kehidupan modern. Nah, akhirnya pada era modern ini kita perubahan atau transformasi nilai secara besar-besaran total. Baik secara sosial dan juga eksospol budaya. Sehingga tujuan Islam itu bisa terwujudkan pada sebuah peradaban Islam. Cita-cita mewujudkan peradaban Islam ini lalu diinisiatori dan diilhami dengan berdirinya sebuah organisasi, yaitu adalah tahun 1947. Nah, dengan mengusung untuk menciptakan peradaban Islam, ini berkomitmen dengan dua komitmen asasinya. Apa komitmen asasi kan? Komitmen di Indonesia dan keislaman. Kebangsaan dan keislaman. Nah, ketika dalam arti ini saya sudah bikin catatan kecil ya. Ketika komitmen keislaman itu diilhami secara wawasan Islam, secara nilai Islam dapat terwujud dalam dirinya secara khalifah secara utuh, maka dia mampu melaksanakan kewajiban kekhalifahan, keislaman maupun kebangsaan. Ketika komitmen kebangsaan itu ada ataupun diilhami oleh teman-teman, maka komitmen kebangsaan ini selalu semangat ataupun selalu berkomitmen untuk bersama masyarakat. Apa itu? Tidak ada apa-apa. KKN. Nah, lebih seperti itu. Nah, pesan juga, maka ketika teman-teman ini sudah ber-HMI gitu kan, teman-teman sudah ber-HMI, maka secara tidak langsung kita akan berkomitmen dan berkeyakinan, bertanggung jawab untuk memperjuangkan ideologi Islam, ideologi perjuangan dalam mewujudkan peradaban Islam atau cita-cita keislaman, yaitu menuju keadilan dan masyarakat adil makmur. Lebih seperti itu kalau dalam sini ya. Nah, untuk menuju ini ya, kembali lagi nih sebenarnya muter-muter tak ya, ataupun
bisa dibilang masyarakat adil makmur gitu kan. Nah, masyarakat adil makmur. Maka dalam diri HMI sendiri untuk mewujudkan dan menata bahwa ada kualitas yang atau gimana ya, ada tujuan atau cita-cita yang perlu kita wujudkan, maka di HMI itu nah, untuk mempertegasnya pada posisi ini, maka HMI memiliki satu landasan lagi, yaitu landasan konstitusi, untuk mengetahui posisi dan keberadaan HMI itu seperti apa. Nah, saya hapus ya. Iya. Betul. Maaf ya. Ya, kita saling memberi dan saling mengingatkan lah. Sesuai historis, lalu kita masuk pada sebuah landasan, di mana landasan ini bisa memperkuat posisi kita dan bagaimana ranah perjuangan kita, yaitu dengan ranah landasan konstitusi. Nah, pada landasan konstitusi ini mempertegas posisi kita sebagai kader HMI kan gitu. HMI pakai I-nya kecil dong. M-nya kecil ya. Oh, M-nya yang kecil ya. M-nya yang kecil. HMI. M-nya kecil, mana lambangnya itu M-nya kecil. Untuk mempertegas keberadaan HMI, maka maka kita menggunakan, kalau ini yang saya gunakan masih Kongres 30 ya Ketua. Barangkali kalau landas 31 saya belum hafal. Jadi ketika kita melihat pada landasan-landasan yang sudah kita baca tadi, pertama adalah landasan Islam, yaitu pada pasal 3 soal Islam sebagai ideologi kita dan ranah perjuangan kita dan kita alami dalam kehidupan kita. Kedua, kita gunakan adalah sifat kita, pasal 6, yaitu soal independensi kita baik secara orga maupun secara etis kita masing-masing, dan berarti tidak ada hal yang mengganggu kemerdekaan diri kita masing-masing maupun organisasi. Ketiga adalah pada pasal 7, yaitu adalah mahasiswa. Kita semua mahasiswa. Kenapa HMI tidak menggunakan pemuda saja? Ketika pemuda kan anggotanya lebih banyak. Kenapa kita tidak menggunakan organisasi massa saja, bukan organisasi secara mahasiswa ataupun, karena ketika dia sebagai mahasiswa otomatis dia ini sebagai generasi penerus bangsa ataupun kaum cendekiawan dalam ranah masyarakat. Maka ketika dia menjadi sebuah mahasiswa, harapan HMI ini bisa menghasilkan seorang cendekiawan yang lahir dari HMI. HMI sebagai laboratorium, kurang lebih seperti itu. Yang dengan melihat tujuan tersebut, maka HMI juga menggunakan fungsinya, yaitu pada pasal 8, itu sebagai organisasi kader. Nah, saya ingin tahu definisi kader, Mas Ardi. Definisi kader. Kawan sudah tanya tadi, saya ikuti tanya kalau gitu. Definisi kader. Barangkali sebagai pengingat kita juga. Oke, terima kasih. Bu PA. Materi. Nah. Saya juga boleh bertanya ya, moderator? Boleh. Oh, boleh. Definisi kader, sepaham saya, seingat saya. Udah lupa nggak baca buku pedoman perkaderan. Sekelompok orang yang terorganisir secara terus menerus dan akan menjadi tulang punggung bagi kelompok yang lebih besar. Betul itu. Bukan seingat loh, berarti memang betul berarti. Nah, itu dia. Dalam arti dengan indikasi kader itu tidak ada semangat musiman ataupun semangat harian ataupun semangat mingguan. Karena dia berproses secara utuh. Tidak ada hal-hal yang selain dia ingin proses kan gitu.
Nah, setelah dia memahami hal tersebut, maka satu buah ideologi lagi. Habis, Habis Pak. mas satu. Habis. Masih banyak kok, masih banyak. Tenang. Lalu pada pasal 9 itu yang mempertegas kita lagi, yaitu adalah apa pasal 9 mas Agung? Sebentar, saya ingat. Oke, siap. Sakit pening berimu loh. Oh iya tadi aku. Ayo. Pasal 9. Oleh rokok surya aku sumpah saya jawab. Ada. Satu slot. Ada. Yo. Ya saya tanya. Saya waktu 30 detik. Yo. Surya wae ada. Ora. Tembak Rias moh. Cebruk gosong hadiahnya. Apa? Enggak usah. Saya nyerah. Piye ro anjing 30 detik nyerah dhisik. Saya nyerah. Barangkali Mas Ardi mau jawab. Oke. Tapi nggak ada hadiah, sudah kosong. Nah, ini adalah yang kita gunakan dan yang selalu kita ini adalah organisasi perjuangan. Nah, semua hal ini itu menuju pada sebuah tujuan kita. Nah, siapa yang bisa menghafalkan lagi nih? Tujuan pasal 4. Tujuan kita. Nah, semua pasal-pasal ini menuju pada sebuah tujuan. Tujuannya apa? Tertina. Ya, itu bisa rokok surya wis. Serius. Tenanan. Terbinanya Insan Academy. Heeh. Mencipta pengabdi yang bernapaskan Islam. Heeh. Kayak nasi lewat apa? Ya, terus. Pokoknya itulah. Pokoknya kita apa yang selesai lah. Sampai selesai tujuan pasal 4 selesai ya. Terus sobat, rokok kopi wis ae. Ini. Serius sih. Ayo, Bro. Mas, Abed mau mewakili. Oh iya mau nek Abed apa loh. Ya itu. Sak slop lah aku. Hadi. Rokok sama kopi di. Tujuan pasal 4 satu napas. Mantap. Satu napas. Kalau nggak satu napas hangus langsung berarti. Oke betul. Berarti kita merokok satu bungkus surya berarti. Minta ya Mbak Rias nggak bisa Mbak Rias nggak bisa. Nah itu tujuan kita. Nah dengan tujuan tersebut ini membentuk para kader-kader yang berkualitas gitu kan. Karena kita tidak mementingkan kuantitas, sekali lagi kita mementingkan kualitas. Karena dengan kualitas yang sedikit itu mampu memobilisasi massa gitu saya bilang. Walaupun kita sedikit itu kita bisa memobilisasi massa. Contoh saja, anak ikom berapa yang bisa kamu ketaklukkan Mas Agung? Banyak kan? Taklukan gimana ini? Maksudnya gimana ini? Wah, tekan dindi malah. Maksudnya apa? Maksudnya kan ketika kita mampu mengorganisir massa itu kan dengan kemampuan kita itu kan banyak juga. Karena kita memiliki kualitas. Gitu kan. Nah, tujuannya EMI ini untuk menciptakan apa gitu kan? Dengan untuk menciptakan 5 kualitas insan sifat, 5 KCT gitu. KCI ya tuh? Iya sih. Hah? Kualitas KIC sorry. Insan cita. Landasan konstitusi. Ini yang pakai yang Kongres 30 Yunda. Yang 31 saya belum hafal.
Saya belum hafal. Kalau S31 saya belum hafal. Nah, 5 kualitas insan cita ini bukan hanya pada ranah kerja kemanusiaan saja. Kerja ibadah praktis saja, tapi ibadah praktis maupun ibadah kemanusiaan atau amal saleh. Lebih seperti itu. Nah, gimana, ada yang ditanyakan sampai sini? Setelah ini kita langsung bahas ranah implementasi. Jadi kita berbicara 4 ranah yang kita bawa tadi. Perihal filosofis Ini terakhir. Ya, ini adalah yang terakhir. Ketika kita sudah bahas TPA di Merican, maka kita bicara soal ranah implementasi dan bagaimana cara sudut pandang kita. Saya izin bertanya Bapak. Siap, gitu. Tapi pertanyaan saya ini agak tidak pantas dipertanyakan. Gimana? Karena ini pertanyaan yang cenderung skeptis, putus asa, dan tanpa harapan. Yaitu pertama, kenapa kok harus ada kaum Ustadz Afin? Kenapa kok harus ada kita yang memperjuangkan kesetaraan untuk mereka? Waduh, berat sekali. Kenapa? Takdir, bicara takdir berat nih Mas. Sumpah. Mungkin saya kurang tahu, barangkali ketua mau menambahi. Saya belum dapat itu. Mungkin ditampung di akhir ya, nanti biar ketua yang jawab. Saya masih minim soal itu soalnya. Gila pertanyaannya. Paling gila pertanyaannya. Kenapa harus ada kita di sini berdiskusi? Karena apa? Karena kemauan kita kan? Iya enggak? Boleh dihapus ya? Boleh, silakan. Ya. Mungkin saya kasih share aja ke penelitian dari teman-teman DPM di grup ya. Hasil penelitian. Lingkungan adalah sebuah ekosistem itu kan. Ekosistem ada sebuah ekosistem atau tempat manusia dan populasi yang lain itu hidup. Itu makhluk hidup. Makhluk hidup ini kan banyak kan, ada hewan, manusia dan lain sebagainya. Nah, lingkungan ini sebagai tempatnya untuk berkehidupan. Mungkin bisa saya bilang itu adalah kebutuhan soal sandang, pangan dan papan, SPP. Nah, itu adalah kebutuhan manusia akan lingkungan ya. Lingkungan itu memiliki ekosistem, bagaimana cara bekerjanya dia lewat populasi yang ada dalam ekosistem tersebut, kan seperti itu. Seperti halnya kita berbicara hewan dan lain sebagainya kan seperti itu. Nah, maka dari itu sebuah lingkungan dan ekosistem ini dijaga melalui sebuah undang-undang. Undang-undangnya nomor berapa? Undang-undang nomor 39 tahun 2009. Nah, 32 apa 39? Oh ya 32, maaf. 32, maaf. Soal lingkungan hidup. Jadi undang-undang itu ada dua jenis. Pertama undang-undang secara umum. Ini adalah undang-undang secara khusus untuk mengatur lingkungan hidup ini tadi. Nah, saya bacakan saja ya. Karena sebenarnya kemarin di DPM itu saya nggak kajian secara langsung. Jadi saya bentuk tim peneliti untuk meneliti kejadian yang ada di Merican. Nah, karena isu-isu yang beredar, Merican itu sebagai
tempat peninggalan TPA. Dan gitu, gimana kita berhenti dulu? Udah lewat ada. Ini. Udah lewat. Ayo. Ini maghrib. Kepalamu. Nah, TPA dalam berarti tempat pembuangan akhir sampah. Ini sejak tahun 96 sampai hari ini. Nah, pada tahun 96 itu ditinggalkan TPA, itu tidak ada pengelompokan ataupun pendistribusian. Dalam arti ketika sampah datang dari kota maupun dari manapun itu, sampah tidak ada pengelompokan. Jadi sampah-sampah limbah kesehatan, limbah kesehatan kita, limbah kesehatan, limbah RT ya atau rumah tangga, lalu limbah apa lagi ya? Banyak loh. Udah pokoknya banyak limbah ya, limbah sampah ataupun sampah manapun itu masuk di TPA ini. Ketika masa hujan kawan-kawan, TPA ini kan pasti diledak kan, banjir lah. Limbah kesehatan ini ada jarum suntiknya enggak? Nah, jarum suntik ini sampai mengalir pada pertanian warga. Ini masalah pertama. Nah, limbah kesehatan ini masuk pada pertanian warga. Sehingga ketika warga-warga itu mau melakukan kegiatan pertanian, itu banyak dari mereka yang terkena infeksi. Bahkan untuk ketika nggaru ini apa bacanya? Membajak sawah. Ketika membajak sawah itu kan mereka masih menggunakan ini, sapi dulu. Ketika masih menggunakan sapi itu sampai sakit. Karena jarum suntiknya itu tadi. Nah, bahkan bukan hanya itu teman-teman. Bayangkan sawah itu ada popok, lalu limbah-limbah rumah tangga itu ada di sana semuanya. Itu sawah yang fungsinya sebagai pertanian. Dan kita sadari bahwasanya Indonesia itu merupakan negara maritim. Atau kebanyakan di antara dari warga Indonesia itu adalah petani. Mau petani manapun itu tetap petani kan, kebanyakan dari diri kita. Apa maritimnya apa? Oh ya. Ya, agraris. Dalam arti banyak diri kita sebagai petani kan. Tidak bisa ditolak belakang karena kebanyakan hak dari ibu kita juga petani kan gitu. Ketika petani itu tidak bisa mendapatkan kebutuhan ekonominya dan kebutuhan sarana pekerjaannya, maka otomatis dia tidak bisa mencukupi kebutuhannya secara pribadi. Nah, itu masih permasalahan satu. Selain daripada itu, permasalahan yang kedua adalah ketika kita berbicara soal petani ya, ternyata TPA yang sudah ditinggalkan ini menutupi saluran irigasi sejak tahun 96. Jadi sejak tahun 96 saluran irigasi ataupun irigasi apa ya? Aliran air ya. Nah, sungai itu mati karena tertumpuk oleh sampah. Barangkali teman-teman yang membuka dampak lingkungan hidup bisa dilihat fotonya. Nah ini ada sungai sebenarnya. Ini adalah sungai sebenarnya. Namun karena karena sampah itu terlalu menumpuk, akhirnya sungai ini tertutupi, bahkan tidak bisa beroperasi. Nah akhirnya ada, bisa dibilang apa ya, lumpur LT atau lumpur tinjanya itu ketika banjir sampai masuk kepada perairan irigasi yang lain. Ini dibuatan irigasi yang lain ceritanya. Akhirnya pada tahun berapa, 2014 kalau nggak 2015, itu PU memberikan bantuan berupa pembuatan irigasi yang lain. Nah, pembuatan irigasi yang lain itu pada akhirnya diri kita atau mereka itu dibuatkan irigasi. Namun irigasinya itu tidak bisa maksimal. Nah, akhirnya karena adanya sampah ini, sampai air irigasi ini ya berwarna hitam pekat. Jadi kayak kecap, saya kasih videonya.
Barangkali nanti bisa dilihat ya. Saya sendiri berangkat ke sana jijik, bro. Lihat airnya hitam pekat banget. Tim Pekat. Kayak kita pada pekat. ini sampai ada di, karena saya nggak video secara langsung ya, Boleh. barangkali lewat berita ya. Nah ini nih, saya kirimkan di grup ya. Ya, enggak apa-apa. Sampai warnanya hitam kayak kecap. Nih. Ya Allah. Ngerti ya Allah, ya Allah. Menter asine Afid yo, ketak ya asine. Menter kok. Nih. Saya kasih video Coba lihat ini. dan Wes noe. Oh iya. Sekawah. Nah tuh, warnanya kayak gitu tuh. Lihat langsung aku bro. Gila. Nah itu. Ya iku Pak Yanto itu. Nah, udah belum? Kalau sudah kita ganti lagi nih. Permasalahan yang lain ini. Ada yang ditanyakan Mas Fian? Saya belum masak beras. Jam berapa ini gitu, Pak? Jam 4. Jam 4, jam 5 mateng kok, jam 5 mateng kok. Tenang dilungkas bar iki. Oh iya. Ya lanjutkan. Kita makan habis nikung ya. Ya. Ya enggak boleh dong. Nunggu Ayo teh bar buka ayo teh men. Nah, saluran irigasi yang sudah saya jelaskan tadi, ketika kita pahami bahwasanya ketika hadirnya ma'ruf pamin di Ponorogo gitu, otomatis Ponorogo itu harus ada dampak baiknya, ya enggak? Meskipun dampak buruknya juga banyak. Anggaran harus diperbesar untuk memperbaiki jalan karena ma'ruf pamin datang kan, enggak enak kalau jalannya buruk kan. Ketika TPA itu hadir dalam masyarakat Merican, otomatis hal yang positif itu juga harus ada dalam Merican. Bukan hanya unsur negatif ini saja. Kan logikanya seperti itu. Harus ada dampak positif. Semisal di TPA Merican kemarin ada isu terbaru bahwasanya Sukiri Sancoko, SG, SC itu kan kita bilang. Kita nggak menuhankan pemerintahan. SS. Pemerintah adalah wakil dari rakyat. Pelayan publik. Selesai. izin masuk. Barangkali jangan ditulis namanya. Kalau namanya SS bro. Oh, SS siapa? SS. Super power. Kalau kita apa itu kita langsung tuju nama. Iya. Iki kok ditekoni SS apa lho? Ditekoni super sub ngono. Wis ngono ae, wis tak penak menane. Barangkali lebih ke pemerintah. Ya wes SS ngono ae. Pokoke SS. Orangnya kan lebih ke individu. Yoi. Sedangkan permasalahan di situ kan udah lama kan, dari tahun berapa tuh? 96. Sedangkan bupatinya kan bertahan. Nah, Kan nggak hanya Pak Giri doang. ini kita simak janjinya dulu. Oh iya. Nah, janjinya itu adalah untuk adanya briket. Briket.
Apa itu briket? Ada yang tahu briket? Mungkin anak teknik ada yang tahu? Anak teknik. Briket adalah hasil pengelolaan dari sampah untuk bahan bakar. Ya kan Mas Hafid? Anak mesin mungkin lebih tahu. Nah, gaji Bapak ini adalah menghasilkan dalam satu hari dia menghasilkan 30 ton dalam sehari. Jadi sampah di TPA itu ya, setiap harinya itu menghasilkan 80 ton. Itu hanya dari kota. Bukan dari sana, tidak. Tapi hanya dari kota tok 80 ton sehari. Izin tanya boleh? Nggih. 80 ton ini satu hari. Satu hari. Satu hari. Satu hari. Kenapa saya bilang satu hari? Itu sudah ada risetnya 80 ton satu hari. Sudah, karena pernyataan DLH kemarin ketika audiensi. Buktinya udah ada. Sudah. 80 ton setiap hari. Iya. Dan terus dikemanakan? TPA. Briketnya. Hah? Briket sebanyak 30 ton. Sik tahu Mas. Oh. TPA. Oh iya iya. 30 ton sehari. Janji dari Pak Giri. Iya. Terus Nah, dipahami dulu. Nah, ini janji dari Pak Giri itu adalah menghasilkan 30 ton sehari briket. Apa briket? Nah, pada realitasnya ini hanya karena dalam video yang sudah direkam oleh teman-teman tim peneliti itu tidak ada sama sekali briket, tidak ada. Jadi briket yang seharusnya dijanjikan 30 ton itu tidak ada. Bahkan ada sebagian warga yang dipekerjakan. Pekerja itu hanya digaji tapi tidak kerja. Tapi gajinya utuh. Dia kerjanya cuma nyapu sama semprot-semprot. Biar bau sampahnya itu tidak bau sekali. Nah, itu yang kita lihat di sana. Nah, ketika kita melihat permasalahan di Merican seperti ini, saluran irigasi tidak mati. Memang sebagian warga atau pekerja, jadi yang orang di sekitar TPA itu mendapatkan dampak positif. Nah, tetapi dampak positif yang ada di warga-warga Merican yang sebelah sini itu hanya kemungkinan 20% dari warga yang ada. Nah, ternyata warga di Merican sendiri itu kebanyakan sebagai petani. Nah, kebanyakan dari mereka terkena dampak negatif dari adanya TPA ini. Pertama, karena ada pengelolaan lumpur tinja yang tidak maksimal. Oh ya, bahkan di tahun 2014 ya, saya ceritakan lagi. Tahun 2014 itu pemerintah daerah meminta tanah seluas 1 hektar. Alasannya untuk melebarkan TPA. Namun dalam realitasnya TPA itu hanya sekitar 1,2 hektar. 1,2. Ini diperluas ya menjadi 2 hektar gitu. Hasilnya kan 2 hektar. Nah, justru luasnya ini tidak 2 hektar. Tapi cuma 1,2. Yang sekarang ini cuma 1,2. Yang 8 hektar kemana? Dibuat pendirian PLT, Perusahaan Pengelolaan Lumpur Tinja. Jadi tidak malah untuk melebarkan TPA yang tidak ideal sebenarnya. Karena idealnya TPA itu kalau tidak salah 4 hektar. Untuk kasus yang menumpuk 80 ton sehari ini dalam sehari. Ini sampah yang menumpuk ya, dan ini adalah briket yang bisa dikelola. Bahkan briket yang dikelola tidak sampai 30 ton, tapi hanya 7 ton sehari. Dan itu bekerja selama 4 bulan. Setelah Desember, setelah Bukoviva ke sana, dicabut oleh DLH pekerjaannya itu. Jadi dicabut izin meroperasinya dicabut. Tetapi pekerja tetap digaji. Nah, ketika kita melihat ini, maka sampah ini terus menumpuk. Logikanya kan? Karena tidak ada pengelolaan briket. Ketika sampah itu menumpuk, saluran irigasi ini mati, dan tidak ada realisasi dari pemerintah atau janji-janji yang ini untuk pengelolaan sampah, maka yang dirugikan adalah seorang petani ini.
Bahkan bisa dibilang petani ini mengalami rugi ada petani ini ya. Sudah petani, dia itu seharusnya mendapatkan 19 kuintal. 19 kW sehari. Gara-gara TPA yang tidak beroperasi ataupun pengelolaan sampah yang tidak beroperasi ini, dia hanya mendapatkan 8 kW dalam satu kali panen. Dalam arti di sini memang ada orang yang tertindas di ranah kebijakan pemerintah. TPA yang tidak terus oleh pemerintah atau penguasa. Ini sebagai penanggung jawab ya penguasa ya. Dalam arti dia yang sebagai pemangku kebijakan pemerintah daerah. Nah, di sini sesuai yang ideologi kita sampaikan tadi, kita sebagai mahasiswa melihat petani yang dirugikan, permasalahan-permasalahan yang tidak kunjung selesai sejak tahun 96, maka diri kita akan melihat hal tersebut adalah suatu hal yang harus diperjuangkan. Bahkan teman-teman DPM itu meneliti sebelum isu itu naik. Isu itu naik kan Maret ini ya. Jadi karena sudah melihat TPA itu kelihatannya sudah mau naik isunya. Jadi sejak Februari akhir sudah saya buat tim untuk penelitian. Jadi sejak Februari itu teman-teman sudah mencari ini selama 1 bulan penuh sebelum isu itu naik malahan. Nah, isu-isu itu kan naik baru hari ini. Nah, ketika kita melihat ekosistem bahkan lingkungan itu terganggu, pertanian terganggu, maka kita sebagai orang yang Islam gitu, karena kita menyukai sebuah kita menyukai sebuah keadilan di mana tidak ada penindasan di antara manusia dengan manusia yang lainnya, serta penguasa ini sebagai bisa dibilang pemangku kebijakan untuk diri kita semua, dan kebijakannya itu tertera dalam sebuah Pancasila pasal 4. Pasal 4 apa Mas Afif? Pasal 4. Pancasila. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan itulah yang kita inginkan kan? Untuk permusyawaratan perwakilan. Perwakilan ini untuk siapa? Untuk permasalahan dari warga-warga ini, ataupun dari kaum-kaum yang memang membutuhkan perlindungan dari kebijakan ini. Nah, padahal TPA yang sudah sejak tahun 96 ya Allah, 26 tahun sesuai umur saya. 26 tahun umur TPA ini sama dengan umur saya kan gitu. Nah, berarti selama 26 tahun ini petani ini mengalami masa keresahan. Bisa dibilang penindasan yang tiada henti ya. Sehingga kita sebagai mahasiswa, apalagi kita berHMI gitu. Ada. Berat. Kita sebagai 30. Maksudnya umur TPA Pelikan ini hampir 30 tahun. Harus. Ya, betul gitu. Harus makasih. Aku mundur ya. Iya. Nah. Nah, kita yang melihat permasalahan yang seperti ini, otomatis jiwa-jiwa kita kan Meronta-ronta. tidak terima karena ada warga lain yang mengalami penindasan yang semacam ini. Maka kita menuntut, kita membersamai rakyat sesuai dengan ideologi kita tadi, sesuai historis kita tadi, dan dengan nilai komitmen kita, bahwa saya komitmen kebangsaan kita, bahwa kita harus membersamai rakyat Indonesia untuk memperjuangkan nilai-nilainya ataupun hak-haknya sebagai rakyat Indonesia itu sendiri. Maka kita bersama rakyat, untuk rakyat oleh rakyat. Iya. Maka kita bersama rakyat untuk menyuarakan kebenaran atau menyuarakan hak-hak kita tadi. Tercetuslah pada tapi aku aksi ya bro. Tanggal 31 Maret sebelum puasa ya, kita melakukan aksi
aksi atau bentuk ibadah amal soleh. Amal soleh untuk membela kaum mustadafin kan gitu. Nah, namun tidak sampai situ saja. Kita mengawal hari ini, buktinya kita masih mengawal kebijakan pemerintah terkait hal-hal ini. Salah satunya kemarin 31 Maret itu adalah tanggal untuk kita aksi ya. Lalu aksi ini saya ingat sekali kata Ketua Umum kami Syahad Fitrah, katanya adalah advokasi yang baik, ada advokasi yang dijaga secara terus menerus. Evaluasi maupun bentuk follow up-nya harus dilakukan secara terus menerus. Karena ketika pemerintah itu sudah berjanji, maka dia harus terus diingatkan. Karena bisa tahu saja dia lupa karena kekuasaannya kan, barangkali kan gitu. Karena saya sebagai Ketua Umum DPM juga lupa kapan kongres ini. Karena saya telah menikmati kekuasaan kan gitu. Kan begitu. Nah, kalau dalam ideologi kita tidak boleh hal itu terjadi karena kekuasaan itu akan dipertanggungjawabkan nanti pada yaumul akhir gitu. Maka ini adalah sebuah ajang kita, karena kita santai ya. Kita bercanda tapi kita juga harus bisa memberikan hal yang benar. Nah, ini dalam ideologi kita tidak boleh seperti itu. Kita lupa bahwa rakyat itu ada di bawah kita, bahwasanya ada mahasiswa ataupun kita yang sebagai mahasiswa gitu. Jadi advokasi ini terus kita lakukan. Bahkan ketika audiensi ataupun rapat dengar pendapat, kita itu bersama rakyat. Karena kemarin saya bilang ada pihak sebelah. Ini nanti dimasukkan nggak tuh? Barangkali bisa stop dulu. Nggak apa-apa, nanti kan bisa dipotong. Enggak, takut ada kaum sebelahnya nanti yang mau saya ungkapkan. Ya udah, siap gitu ah. Siap. Ya nggak apa-apa, kan atas nama DPM kan. Nah, kemarin kita juga membersamai rakyat. Jadi sebelum kita aksi itu kita telepon dulu dengan kades dan warga-warga desa. Siapa saja yang kelihatannya mau untuk berjuang satu suara. Karena kita juga membawa kepentingan rakyat. Sebetulnya kepentingan rakyat itu cuma 3, yaitu pertama adalah irigasi itu bisa berjalan dengan lancar. Kedua, tidak ada pencemaran lingkungan ataupun ekosistem ini berjalan secara baik, maupun adanya TPA atau tidak loh ya. Dalam arti ketika TPA itu mampu dikelola secara baik, ekosistem juga akan baik kan, ya kan? Tidak mengganggu ekosistem sekitar. Nah, yang terakhir adalah pengelolaan sampah itu dapat terjadi secara maksimal. Semisal 80 ton ini masuk ya, 80 ton ini masuk, minimal 20 atau 60 atau 70 ton itu dapat dikurangi satu harinya. Itu yang diingin warga-warga sekitar. Bahkan warga-warga sekitar saking jengkelnya ingin TPA ini dipindah tempatkan. Nah, karena kita tidak membawa kepentingan sama sekali, jadi kita membawa kepentingan rakyat. Jadi kita menginginkan hal yang terbaik untuk rakyat, sehingga kami minta 3 hal, yaitu ada solusi jangka pendek, solusi jangka menengah, dan solusi jangka panjang. Solusi jangka pendeknya, pemerintah berjanji untuk melakukan penyemprotan, bahwa tidak ada lalat ataupun tidak ada hal yang mengganggu warga sekitar untuk melakukan kegiatan persawahan. Karena ketika persawahan ataupun ketika semisal warga sekitar sampah ini ya melakukan acara hajat gitu ya, warga sekitar itu nggak berani untuk melihat nasi, karena nasi sudah tertutupi oleh lalat. Ini nasi itu sudah kelihatan mas, satu piring itu lalat semua isinya, sampai seperti itu. Maka akhirnya permintaan kita adalah minimal jangka pendeknya pemerintah mampu menyelesaikan masalah bau dan juga masalah dari dari lalat. Lalu akhirnya pemerintah daerah juga memberikan DLH. Di sini saya berikan DLH ya. Karena ini adalah yang saling bersangkutan dengan ini. Nah, dia berjanji untuk yang jangka menengah itu dia berjanji untuk
segera melakukan irigasi dengan cara apa ya kemarin? Kayak irigasinya berbentuk di dalam, jangan gorong-gorong. Apa ya namanya? Lupa aku. Irigasinya namanya walking gitu, lupa saya. Good looking. Jadi irigasinya itu dilewatkan gorong-gorong sehingga tidak ditakutkan ketika sampah itu terjadi longsor itu bisa hancur, tidak. Tetapi irigasinya itu secara baik. Nah, itu ada janji jangka menengah. Janji jangka panjangnya, mereka akan melakukan pembelian tanah untuk memperluas daerah itu sampai 2 hektar. Untuk apa? Untuk 1 hektarnya itu untuk pengelolaan katanya. Jadi 1 hektar itu untuk gudang untuk pengelolaan sampah. Jadi di situ nanti kita sampah itu dapat berkurang secara maksimal, katanya seperti itu dalam jangka panjang. Nah, kita yang membersamai rakyat turun ke bawah ini dari DPM atau juga dari aliansi Ormawa, akhirnya dari DPM sendiri ingin menyelesaikan seluruh permasalahan dari warga ini, yaitu terus mengawal dan terus mengingatkan dan terus memfollow up. Ini lewat saran dari ketua umum tadi sebenarnya, bukan tadi ya, kemarin. Jadi kita terus melakukan advokasi, terutama kepada komisi yang telah berjanji, yaitu komisi C dari DPRD daerah. Jadi kalau teman-teman mau bener-bener mau menginisiasi dari rakyat gitu kan, kuncinya hanya satu. Dari rakyat ini tidak hanya kita mementingkan sebuah eksistensi. Kalau seperti yang saya tulis, perjuangan itu bukan untuk eksistensi, tapi perjuangan itu kita buktikan untuk kepentingan diri kita dan untuk kepentingan orang lain. Kepentingan orang lain lah yang harus menonjol, yang harus kita pentingkan, karena ketika kita melihat warga yang seperti ini, otomatis ketika kita samakan dah, ketika aku seperti itu, lalu apa yang akan dilakukan orang lain kepada saya kalau saya tidak turun ke bawah. Jadi seolah-olah ketika teman-teman misal gini, teman-teman pasti di jalan itu ngelihat ada orang yang jatuh, orang yang dorong motor gitu, pasti ada kan ketika di jalan. Nah, samakan lagi ketika kalian yang akhirnya mendorong hal tersebut, kalian yang dorong motor, kalian yang dalam masa krisis tersebut, maka ketika aku kayak gitu, semisal ada aku yang nggak bantu, gimana ya? Nah, sama kan juga ketika kalian itu dibantu oleh orang lain, maka bahagia nggak kalian? Oh, pasti berterima kasih. Dalam arti kebahagiaan orang itulah yang kita tuju. Kebahagiaan serta masa perlindungan inilah yang ingin kita capai kan gitu. Maka kebahagiaan kita yang melakukan kegiatan amal soleh itu, karena dia merasa bahagia, itu kita juga akan merasa bahagia, bahkan lebih bahagia lagi, karena kita bisa memperjuangkan hal yang sama. Dan seperti itu, kurang lebih begitu sih. Maka itu yang harus kita perjuangkan, terutama teman-teman peneliti ya, dia akan terus menggali informasi terkait ini tadi, wacana ataupun dari kajian dari DPRD, sesuai dengan disarankan oleh ketua umum tadi. Advokasi yang bagus adalah advokasi yang dijalankan secara terus menerus, lebih seperti itu. Yang itu tidak. Maka ketika kita melihat hal yang lain yang sudah saya jelaskan dari awal, itu teman-teman pasti bisa membuat suatu persepsi. Kita sebagai mahasiswa, kita sebagai kaum membawa perubahan, kita sebagai organisasi perjuangan, dan dalam arti kita gandrung akan perjuangan kan seperti itu. Nah, ketika perjuangan kita hari ini tidak menghasilkan sebuah perjuangan sama sekali, maka kita masuk di HMI untuk kapan gitu. Terus yang ketiga adalah kita menggunakan nilai-nilai Islam, dalam arti kita memahami dan mengilhami dan memasukkan nilai Islam itu dalam diri kita masing-masing, sehingga cinta dan saling berjuang dan keikhlasan serta pengorbanan itu ada dalam diri kita. Lalu yang terakhir adalah ketika kita memahami satu, yaitu organisasi perkaderan, dalam arti kita yang selalu berproses, haus akan proses, haus akan ilmu pengetahuan. Nah, ini kita akan selalu terus berproses di dalam HMI.
ketika sudah masuk di HMI, maka jiwa kader kalian harus muncul. Haus akan ilmu pengetahuan, haus akan proses. Ini yang harus dimunculkan oleh kader-kader HMI. Mungkin seperti itu. Bahkan tidak hanya di masa kalian masih ber-HMI ataupun masih menjadi mahasiswa. Tujuan HMI itu akan kalian bawa sampai mati, kawan. Tujuan HMI, peran kalian sebagai organisasi perjuangan, peran kalian sebagai kader dan lain sebagainya itu akan kalian bawa sampai mati tujuannya itu. Karena kita sendiri sepakat bahwa Islam itu ada untuk kaum-kaum mustadafin untuk melawan ketika pada era Nabi dulu. Karena Nabi juga tidak berasal dari kaum borjuis, tapi dia juga berasal dari kaum keterbelakangan kan. Bahkan Nabi sendiri dijuluki sebagai ummi. Begitu. Nah, ranah implementasi kita satu sih. Kalau mahasiswa sekarang kan terjebak dengan SKS kan. Dimana dia kalau meninggalkan satu mata kuliah, maka dia akan menjadi sebuah mahasiswa yang ketika dia meninggalkan 3 mata kuliah misalnya, satu mata kuliah dia meninggalkan 3 kali ya, atau absen 3 kali, maka dia akan takut. Dalam arti dia tidak harus mengulangnya lagi ketika tahun depan. Nah, saya katakan ketika kalian teman-teman tuh absen 3 kali gitu ya, satu kata dosen bisa kalian lobby. Dosen bisa kalian lobby dengan apa? Pergantian, misal teman-teman suka nulis kan, pasti suka nulis. Kalau teman-teman suka nulis, gantilah absen kalian itu dengan menulis, dengan tugas yang diberikan oleh mereka. Maka dosen itu akan lebih kagum lagi. Wah, ternyata kamu bisa tak kasih tugas yang seperti ini. Oh, ternyata kamu bisa melakukan hal yang seperti ini. Oh, ternyata kamu gini. Nah, itu. Nah, ketika kita aktif di dalam kelas itu seharusnya menambah wawasan kita ataupun menambah greget kita ketika di dalam kelas untuk melihat realitas sosial yang ada di luar. Karena kita diberikan ilmu pengetahuan juga, kita diberikan ilmu rohani juga. Karena seharusnya ilmu itu bukan hanya ilmu akal saja, tapi ilmu rohani juga. Seperti itu kurang lebih. Jadi pesan saya, jangan berkutat di ruang kelas. Karena saya sama Mas Fian tidak dilahirkan dari ruang kelas, tapi dilahirkan dari ruang HMI. Ya nggak gitu, Pak. Lebih seperti itu. Jadi semoga yakuza itu tetap ada dalam diri kita masing-masing, dan semoga yakin usaha paksa serta ideologi-ideologi HMI untuk membersamai kita dalam perjuangan kita itu tetap kita selalu maknai dan kita selalu perjuangkan dalam ranah kita masing-masing. Mungkin ada pertanyaan atau apa-apa, silakan dipersilakan. Silakan dibuka sesi tanya jawab. Pertanyaan tadi gimana? Sudah terjawab belum? Jangan. Tidak perlu. Boleh? Bertanya lagi boleh? Boleh. Begini Bapak. Iya. Tadi dalam landasan teologis dijelaskan bahwa Islam hadir untuk memberikan manusia pembebasan. Namun ada statement lain yang mengatakan bahwa kita itu secara fitrah itu cenderung pada kebaikan, pada kebenaran. Kemudian pilihan yang kita ambil itu tentunya akan dipertanggungjawabkan kelak. Nah, di situ kan ada logis yang bertabrakan. Pertama mengatakan pembebasan, tapi kedua kok ada cita-cita yang diseragamkan, yaitu perjuangan. Oke. Bagaimana, Pak? Tolong saya dipahamkan, Pak, agar tidak jadi murtad. Untuk memahamkan sulit, karena kita sama-sama S1 ya. Mungkin kalau saya salah mungkin dibantu oleh Mas Fian ya barangkali. Karena saya baru membaca landasan perkaderan itu kemarin ketika tahun periode kemarin. Itu saya baru membaca landasan perkaderan atau buku PP yang itu. Namun ketika setahun itu saya membaca 1 kali, ternyata saya kurang memahami. Saya baru baca 1 kali lagi tadi pagi. Diberi perintah langsung dari ketua umum. Baca buku pedoman perkaderan gitu. Nah, kita tutup saja, Pak. Santai. Tidak harus ada pertanyaan yang terjawab di sini. Mungkin dari ketua umum mungkin. Tidak harus ada pertanyaan terjawab di sini.
Iya, betul. Kita tutup, kita cukup. Ah, ini ketua mau jawab nih ketua. Ketua mau jawab ketua. Sebenarnya saya sudah tahu, sudah pernah diberi jawaban oleh ketua. Ah, ketua. Loh, kenapa? Ketua dong, ketua. Memang tidak harus ada jawaban di sini. Terus. Biarkan semuanya itu mencari dan menjelajahi Kawah Chandra dibuka. cakrawala informasi dan pengetahuan gitu. Nanti kalau semuanya dijawab itu namanya kekejaman intelektual. Siap. Mungkin itu jawaban saya juga. Karena ketika saya memberikan jawaban-jawaban dari kawan-kawan, mungkin teman-teman lebih cari tahu sendiri jawabannya, lalu kita diskusikan gitu. Kita bawa sebuah hal yang berbeda, lalu kita tanya. Benar kata Bapak Kusum tadi. Itu adalah kekejaman intelektual karena tidak ada yang lebih indah dari kegelapan menuju cahaya dan tidak tahu menuju tahu. Oke, salaman dulu dong kita. Oke. Mungkin dari saya. Ada pertanyaan lagi Mas Adi? Enggak. Nanti kalau pertanyaan ada pertanyaan lagi, kita jawab dulu. Apa gunanya? Nah, mungkin ini Mas Haris, Oke. Komisi Adfitrah ini kapan pemeriksaan juga melakukan advokasi? Mungkin kalau sudah dicambang ya. Karena kita bukan di sini gitu. Just informasi ya. Ya. Oke, cukup. Jadi marketingnya nggak di sini gitu. Biar kalau orang-orang cabang. Nah, karena kita masih di kampus. Ya. Kalau kita di kampus, Siap, Ketua. Terima kasih ketua. Bapak Haris Norman Haris Rohman Nurtalis selaku Ketua Umum DPM Umpo yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi diskusi kita pada sore hari ini. Perlu saya kasih kesimpulan nggak? Kan moderator itu. Seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak pemateri, yaitu esensi manusia secara sosial yang berangkat dari 4 landasan, yaitu landasan teologis, ketuhanan, ideologis, ideologi, betul. Kemudian sosio historis dan konstitusi. Yang kemudian menjadi arah gerak perjuangan. Sudah cukup gitu aja. Saya kasih closing statement ya. Kalau mengenai pembahasan saya tidak ingin memberikan kesimpulan yang detail karena cukup banyak tadi. Saya bingung. Poin yang disampaikan tadi yang saya tangkap adalah tentu kita sebagai mahasiswa yang memiliki potensi itu harus pula memiliki tanggung jawab yang lebih besar ketimbang mereka yang tidak menjadi mahasiswa, dan kita haruslah mewujudkan potensi-potensi tersebut menjadi aktualisasi, yaitu membebaskan segala bentuk penindasan yang ada di muka bumi ini. Oke, betul. Turun dulu ketua. Lalu kita kerucutkan kembali sebagai peran posisi kita sebagai mahasiswa, maka perjuangan yang bisa kita lakukan ya sesuai ranah kita, yaitu kita harus mengawal janji-janji dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah agar tidak menjadi janji tinggal janji, cinta ganti janji benci kita cukupkan, agar tidak kita cukupkan. Jadi kita harus mengawal dan membersamai masyarakat. Saya selaku moderator pengganti mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.
bilahi fisabili. Sebentar saya baca dulu. Bilahi fisabili hak pastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, anjing bang